Halo pemirsa Gospot, gue Emil Kurtiso di sinetron Curhatan Orang Dalam sebagai Gio, bukan Gio ya, tapi Gio. Dan sekarang kalian mau lihat isi tas gue kalau syuting tuh bawanya apa aja, let's go. Saya itu orangnya sangat simple ya. Kenapa? Kok bisa simpel? Apakah memang dari dulu? Karena Sama biasa, ribet? karena emang capek kalau bawa banyak-banyak. Jadi, ntar gue tunjukin belakangnya aja. Padahal soalnya. tasnya gede loh. Iya, tasnya gede kan, siapa tahu pengen bawa lebih. Yang pertama, ini yang paling penting. Setiap break makan, setiap gak ada set, I always wear my headphones. Tanya mereka, kalian bisa nanti interview di dalam, Emil tuh ngapain kalau lagi diem, pasti denger lagu. Dan mereka pada heran, gue tuh kalau tidur, gue tuh denger lagu Metallica. Aku nggak bisa lagu pelan, harus yang lagu metal. Aku tuh tidur kayak bayi, serius. Itu kebiasaan dari dulu. Emang dari dulu aku suka banget pakai headset dengerin lagu. Dan kan kalau kenceng kan kedengeran nih, kalau semua lagi diam terus dengernya jeng terus kayak Mil, lu orang gila ya Mil. Bener, aku bisa lagu pelan, cuman kalau lagi stres kayak gini aku lebih kayak Metallica, Advanced Sevenfold gitu, aku tidur kayak bayi, serius. Menurut aku bisa tidur enak banget. Genre kesukaan kamu tuh musiknya apa nih? Rock sih, Guns N' Roses, Metallica gitu-gitulah. Kalau misalnya untuk di lagu Indonesia sendiri ada nggak sih yang kesukaan kamu? Lagu Indonesia, aku suka banget Salon Seven, Superman is Dead, yang gitu-gitu lah ya. Ini kan sekarang lagi zaman-zamannya kayak festival segala macam. Itu kamu ikutin juga nggak sih selain Festival, kayak misalkan nonton ke sebenarnya sih nggak konser? pernah. Kalau konser aku cuma pernah ikut konser sekali doang. Itu juga diajak temen TXT K-pop malah. Seru. Tapi aku orangnya emang nggak terlalu suka yang rame-rame ya. Jadi nggak pernah aja. Tapi kalau emang ada kesempatan why not gitu ya, why not ya, boleh. Kalau ada Metallica atau apa ya aku ikut sih. Nonton ya? Iya. Oke, selain itu apa lagi Oke, nih di bawah nih? abis headset kita ada tas Doraemon nih. Set. Ini apa? Ini adalah mesin potong kumis. Oh, kenapa? Memang Because karena aku itu jenggot itu banyak banget jenggotan. Bener-bener kalau aku nggak potong satu hari itu bener-bener bisa berewokan full. Aku biasanya kalau di rumah aku itu suka berewokan karena males potong, karena aku orangnya tuh cepet banget merah. Ini kan jerawatan tuh gara-gara potong terus. Soalnya rambut aku itu kayak keluar itu nggak lurus, jadi harus dikerasin jadi merah. Jadinya bikin luka. Jadi biasanya kalau di rumah aku sering banget dipanggil papaku orang Meksiko, bikinan itu kayak orang Meksiko berewokan full. Tapi setiap syuting setiap hari aku harus motong. Jadi setiap ready everyday. Ready everyday. Motong jenggot itu emang tuntutan dari sinetron atau gimana? Iya, karena kan masih muda kan ceritanya. Kalau gue pernah anterin adek gue ke sekolah, dia kan masih TK ya. Mereka kira aku papanya, karena aku berewokan waktu itu. Mas, anaknya yang mana ya? Gila lu, gue tua apa muka gue ya? Tapi sekarang masih berapa umur kamu baru berapa? 18, iya, adek baru 5 tahun. Mereka kira aku papanya. Tapi senyamannya kamu sebenarnya benar-benar pengen yang Yes, tapi itu nanti aku pengennya ya sekarang sih bagusnya rapi, clean. Cuman aku agak kesel ya karena bikin luka aja leher gitu kan. Tapi aku pasti mau kalau udah 28, 30 tuh pengen berewokan gitu ya. Enggak yang gede banget yang kayak Zayn Malik gitu-gitu ya, yang ganteng gitu. Tunggu aja. Sorry nih, kalau kamu udah punya pasangan nggak sih? Ada deh, itu secret dong, itu Nah, secret. ada nggak sih kayak gitu-gitu misalnya kayak tuntutan dari pasangan kayak harus bewokan atau mungkin harus syukur, ada nggak sih? Nanti kalau gue jawab itu ketahuan. Ada deh. Oke, setelah itu apa Ada lagi deh. yang dibawa? Next adalah this is perlengkapan buat setiap kali butuh apa-apa. Jadi ini ada ya sikat gigi, sabun, mouthwash, dan juga deodoran. Karena kan kalau misalnya aku syuting setiap hari panas-panasan ya mandi badan cepet kan, yang penting nggak bau dong, karena sebagai laki kita juga harus pengampilan juga baunya juga harus enak. Jadi nggak usah bikin nanti kelihatan merek. Pokoknya sabun, deodoran, sikat gigi. Tapi kamu sendiri kalau kayak merek-merek itu ada nggak sih kayak pengen merek sesuatu yang memang harus banget, kayak misalnya sabun harus merek A, kayak gitu ada nggak sih? Sebenarnya kalau shampoo iya. Kalau shampoo karena aku orangnya itu sekali salah shampoo itu bisa ketombean, karena aku kepalanya sensitif ya. Jadi emang harus shampoo yang bagus gitu, yang cocok gitu sama akunya. Kalau aku ngasal kayak misalnya kayak ke hotel gitu ya, pakai sabun hotel tuh langsung aduh pusing. Jadi ya, tapi kalau buat muka sih nggak boleh sebut ya, yang basic lah, yang masih boleh aja. Kalau sabun badan ya sama aja. Kalau kumur segala macam ya yang biasa nggak ada. Kayak shampoo aja sih sebenarnya, shampoo aja. Kalau budget sendiri gimana? Perlu budget khusus nggak sih untuk? Enggak lah,
Wah nggak gitu juga, gue biasa yang ngapain cari yang mahal-mahal kalau yang murah juga bisa gitu kan. Sabun ya sabun, nggak ada bedanya gitu. Bisa bisa nggak apa bisa bisa sampai berapa ratus ribu tuh kalau per bulan, ada nggak sih yang sampai ratus ribu atau mungkin gitu? Karena kan ya berapa sih beli sabun itu juga nggak ingat. Berapa yang kecil kan berapa sih, 40 ya kalau yang kecil ya. Ya palingan beli yang besar berapa sih, 70 nggak sih ya. Nggak mahal Iga ya, yang penting kan kalau gua kan dari Australia itu diajarin kalau sampo udah mau habis taruh air dulu kan sih, Iya. taruh air biar ternyata masih ada. boleh juga tetap sama ya begitu. Masih dong, karena kan kenapa kalau kita masih ada, masih bisa dipakai, kenapa beli baru gitu kan. Jadi ya Menghemat juga lah ya. menghebat dong, walaupun artis segala macem ya kenapa nggak bisa hemat tuh penting. Ada lagi nggak sih bro? Ada lagi nggak sih? Ada. Palingan dompet kali ya, kalau di sini udah nggak ada. Oke, kalau tas gedenya udah nggak ada. Oke, dompet. Oke, dompet. Dompet. Nah, biasanya di dompet tuh kan ada foto-foto siapa gue gitu, ada. gue jarang, kalau cash tuh gue jarang bawa cash karena langsung semuanya ada di kartu, biasanya kan lebih gampang ya. Cuman yang gue mau kasih tau kalian adalah ini gue harus bawa kemana-mana, terus setiap kartu time zone ada gue semuanya ada, mainan ada lengkap pokoknya. Ini buat mobil-mobilan 5DX nih mobil gue udah jago banget. Ada time zone beda lagi tuh. Atau emang dari kecil kamu emang sering main? Ya, aku suka banget dari dulu itu karena dulu rumah aku itu deket banget sama Kokas dulu ya. Deket banget sama Kokas. Jadi dulu tuh sering banget ke Kokas, ke time zone Kokas tuh sama saudara-saudara. Bakal main setiap hari tuh, bakal mainin game itu mobil-mobilan doang. Tapi kalau misalnya lagi syuting ini masih ada waktu kesempatan untuk main gak sih malah? Atau Kalau main sih enggak ya. Karena capek juga, kalau libur tuh pengen tidur ya sebenarnya. Cuman kalau ada libur lebih dari sekali atau emang diajak, ayo libur ke sini, ayo why not gitu kan, seru juga yang sebenarnya. paling favorit tuh gamenya apa nih yang kamu biasa main? Yang itu 5DX itu yang mobil-mobilan, kalau kalian tahu pasti tahu, itu biasanya kalau di time itu paling rame itu satu game mobil itu doang yang paling rame biasanya. Aku kalau main sendiri atau cuma temen-temen cowok ya pasti mainnya itu mobil-mobilan. Kalau yang di situ ini nggak sih? Apa sih yang kayak Dance Revolution pernah, capek, gak suka suka sih, seru, cuman capek. Iya. Yang paling terakhir ya kunci rumah, dan ini kalau kalian tahu ini adalah Resident Evil. Gue tuh suka banget Resident Evil Kenapa? karena emang dari kecil aku suka banget filmnya, tapi gamenya itu aku paling suka. Kalau kalian kalau kalian buka IG gue, terakhir gue ke Comic Con gue cosplay jadi Leon. Iya, gue cosplay jadi Resident Evil dan suka banget Emang emang. sering cosplay juga? Yes, sering, setiap tahun. Aku ke ICC Indonesia Comic Con. Kalau yang paling pertama itu cosplay anime, yang kedua itu Resident Evil. Emang suka cosplay. Kenapa? Maksudnya kan butuh banyak atribut segala macam, kamu harus beli juga dong kalau. Oh iya, aku waktu itu cosplay Leon tuh aku beli HT beneran. Apa sih namanya buat polisi, kalau apa sih namanya? Borgol. Aku beli yang beneran, taruh di sini yang beneran, HT beneran, yang ininya yang beneran, karena kalau beneran tuh lebih bagus aja. Oke, apa yang paling yang maksudnya kayak bikin kamu tertarik dengan dunia cosplay gitu? Seru sih sebenarnya, kan orang-orang cosplay itu gimana ya, enggak judgmental apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak ya udah lu terserah lu mau ngapain juga, kita bodo amat gitu, karena orangnya asik-asik. Lu mau jadi siapapun itu seperti acting. Cosplay itu seperti acting, kamu bisa menjadi orang lain dan have fun gitu pokoknya. Kamu jangan-jangan latihan acting dari situ juga kali? Bisa. Punya pengalaman acting gitu ya? Iya, aku suka banget kalau di Comic Con tuh, karena aku pakai kostum, aku bisa bebas, orang nggak kenal biasanya itu Emil, ya orang random, aku bawa pistol, gua mana dompet gitu. Aku sering banget kayak gitu, gangguin orang kan seru. Iya. Atau lagi nih ya, kira-kira pengen ada mungkin cita-cita pengen main film hero atau mungkin. Yes, Nah, aku itu dari dulu kan setiap interview aku selalu bilang aku pengen banget main film sama Joe Taslim. Kenapa? Karena aku seneng banget sama Joe Taslim, karena dia semua film actionnya aku suka banget, dari The Raid lah pasti kalian tahu lah, atau Hit and Run. Aku bener suka banget filmnya Hit and Run, dia jadi polisi gitu, wah itu keren banget. Dan ya aku itu dari kecil suka banget action, dan aku gara-gara suka action dan pengen ikut film action, aku sampai belajar bela diri, ada Muay Thai, boxing, silat juga dikit-dikit biar semuanya bisa dong. Dan aku juga tactical training, jadi senjata api dan juga airsoft. Aku tuh sering banget airsoft, sampai aku tuh pernah kita main di Buberta ya, Cibuberta di hutan belakang, 100 orang, 150 kita satu hari full tuh tembak-tembakan di hutan, itu seru banget. ya. Dan aku sempet SWAT training tuh kayak polisi, kalau apa sih namanya, misalnya ada
satu rumah nih, kita harus masuk ke ruangan, aku udah latihan itu juga. Jadi emang gestures, pegang senjata segala macam, safety-nya aku udah belajar. Jadi kalau buat film tuh, oh ini Mel nih beneran nih, keren nih, karena udah siap nih gitu loh. Iya. Baik, terakhir closing. Pegang, sorry. Yes. Terima kasih Bapak sudah ngikutin kegiatan hari ini, udah lihat-lihat kualitas aku dibawa ke lokasi ini. Pemirsa, makasih udah ikutin kita hari ini, udah lihat isi-isi tas gue. Mapnya emang simple banget ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting itu yang bikin nyaman ya. Pokoknya jangan lupa saksikan Curhatan Orang Dalam setiap hari jam 12.45. Untuk sekarang yang sebelum, nggak tahu ya tayangnya kapan, tapi Sabtu Minggu lagi nggak tayang guys, tapi nanti kita bakal infoin terus di Instagram kita, dan see you guys next time. Bangkulu. Oke, nah ini nih. Orang parah banget. Kubangan Isi udah kayak air sungai, semua ya. itu. Makanya udah kayak sungai ya. Oh iya. Isinya ikan lagi sih. Iya, dia sengaja kayak Oh, dia ada sengaja. ikannya, biar kayak ya ini tuh kolam jadinya bukan jalan kayak gitu. Tapi sekarang Terus kamu pernah nggak, aku juga mau nanya, kamu pernah nggak sih ngalamin mungkin di rumah kamu atau di komplek kamu kayak jalanan tuh nggak hancur gitu iya, ya, hancur dan atau nggak gimana? direnovasi mulu tuh, pernah nggak sih? Coba ya. Kalau belum pernah juga nggak apa-apa. Aman? Oke, Ya, jadi gimana mungkin tanggapan kamu mengenai lucu sih sebenarnya. Kalau gue orangnya lebih santai, lucu sih sebenarnya. Itu mereka idenya pintar, kayak gue gak bakal gitu juga sih kalau gue ya. Jadi mereka sengaja taruh ikan, dan tapi itu memang gara-gara hujan ya, udah gara-gara hujan segala macam itu memang banjir ya. Udah hancur sih kayaknya, itu benar-benar udah kayak kolam ya, bukan jalan lagi ya. Idenya pinter sih sebenarnya, gue suka dan senang aja lah mereka berhasil, dan sekarang jalannya udah dibenerin. Kalau gue di kayak daerah rumah gue atau yang dulu, kayaknya gak ada sih sampai separah itu, kayaknya gak ada. Palingan cuma ribut gara-gara polisi tidur doang sih kayak cuman. bahkan kan di videonya mereka kayak mancing Kayak berenang aja sekalian. Nah, menurut kamu kayak cara-cara gini berarti efektif dong untuk istilahnya mengkritik. Of course kalau emang butuh banget ya why not. Emang kalau yang penting enggak membahayakan orang lain ya kenapa enggak gitu. Kalau Tapi- emang ya. Nah, menurut kamu gimana mungkin melihat situasi Indonesia kan ya masih banyak itu jalannya yang ternyata Oh iya, kalau itu gue tahu ya, karena kan syuting segala macam kan bakal pergi jauh-jauh ke ujung, apalagi acara-acara TV kan ke ujung ya, emang banyak banget jalan yang seperti itu ya. Semoga ke depannya itu bisa dibenerin karena itu lebih aman buat kita semua, dan Jakarta dan Indonesia bakal jadi lebih bagus lah jalanannya. Semoga lah ke depannya.